Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Wahyuningrum dari Blora akan membacakan buku Rasulullah Teladan Utama Mukjizat Terbesar dengan judul Matahari Pun Tertahan Tenggelam. Matahari pun tertahan tenggelam. Fajar baru menyingsing saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan Isra Mi'raj. Saat itu Abu Jahal menemui beliau. Kesempatan itu langsung digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan yang telah dialaminya. Mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal hanya mengernyitkan dahinya. Dia tidak mempercayai perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau aku mengumpulkan kaumku? Apakah kau juga akan mengabarkan apa yang telah engkau katakan kepadaku? Kata Abu Jahal dengan sinis. Ya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi itu berkumpullah penduduk Mekah untuk mendengarkan pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj. Para pembesar kaum musyrik Quraisy juga hadir di tengah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua pengalamannya. Muhammad, biasanya kami menempuh perjalanan menuju Baitul Maqdis selama 1 bulan. Lalu kembali lagi ke dalam 1 bulan. Sementara engkau mengaku telah pergi ke sana, lalu naik ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, dan kembali hanya dalam waktu 1 malam. Itu sama sekali tidak masuk akal, kata Abu Jahal dengan sengit. Aku ingin engkau membuktikan kebenaran pengakuanmu. Beritahukan kepada kami perihal Baitul Maqdis, karena kami amat mengenalnya dari pintu ke pintu, jendela demi jendela, lorong demi lorong, kata Abu Jahal lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggambarkan tentang keadaan Baitul Maqdis seperti yang dilihatnya saat melakukan Isra Mi'raj. Penggambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti yang disaksikan oleh para pembesar Quraisy. Itu membuat mereka tercengang. Demi Allah, penjelasannya tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang pernah kami saksikan, kata Al-Walid. Tapi kami ingin bukti yang lain, kata kaum musyrik lagi. Baik, aku mencium aroma kafilah dagang yang akan tiba besok yang dipimpin oleh salah satu dari kalian. Di depan kafilah itu ada seekor unta dengan 2 titik putih di keningnya. Seekor unta patah tulang kakinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan menunggu kebenaran ucapanmu, kata kaum kafir Quraisy. Keesokan harinya, rombongan kafilah yang disebutkan tidak juga datang. Padahal matahari hampir tenggelam. Kafir Quraisy merasa ditipu. Mereka bersiap untuk memaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tiba-tiba matahari tertahan tidak tenggelam. Tidak lama kemudian rombongan yang dijanjikan itu datang. Ada apa dengan untamu itu? Tanya kafir Quraisy yang telah lama menunggu rombongan itu datang. Tulang kakinya patah, sahut mereka yang baru datang. Kaum Quraisy tidak mampu lagi membantah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tetap ingkar. Bahkan mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggunakan sihir. Semua itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga matahari yang hendak terbenam bisa tertahan. Semua itu terjadi berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi meyakinkan kaum musyrik
kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pengemban risalah yang sesungguhnya. Lalu, mukjizat apa lagi yang dimiliki oleh sang pengemban risalah kekasih Allah ini? Siang dan malam. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka ketika itu mereka dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 37 sampai 38. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.